Assalamualaikum Pak Herman. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya Pak, saya mendengar nih katanya Pak Herman hari ini mau melakukan praktek coaching ya Pak ya? Iya benar. Baik Pak, sebelum proses coaching Bapak lakukan, ada beberapa pertanyaan yang mau saya bicarakan dulu dengan Pak Herman. Boleh Pak? Silakan Ibu. Baik Pak, nah di sini saya sebagai supervisor saya akan mengamati antara coach dan coaching dan coachnya apakah proses coachingnya nanti itu udah sesuai dengan alur tirta atau belum ya Pak. Nah kemudian saya juga akan mengamati apakah nanti Bapak sebagai coach sudah memberikan pertanyaan-pertanyaan berbobot pada coachingnya. Nah yang terakhir saya juga akan mengamati Bapak jangan sampai lupa prinsip-prinsip coaching, yaitu proses kemitraan, kreatif, dan memaksimalkan potensi ya Pak ya. Nah sebelum coaching nih Pak, saya mau mengajukan beberapa pertanyaan nih, boleh ya Pak ya? Nah pertanyaan pertama Pak, kompetensi apa yang akan Bapak kembangkan pada coaching kali ini? Ya pertama sih ya seperti biasa kesadaran penuh dulu, kemudian pertanyaan berbobot ya, kemudian itu bagaimana cara kita mendengar aktif. Mendengarkan aktif. Oke Pak, berarti ada 3 kompetensi yang ingin Bapak kembangkan ya Pak ya. Nah kemudian mana yang lebih spesifik nanti kompetensinya yang akan Bapak kembangkan? Karena saya suka bertanya, berarti saya lebih berfokus pada mendengarkan terlebih dahulu yang aktif dan membuat pertanyaan berbobot. Oke, berarti mendengarkan aktif kemudian mengajukan pertanyaan berbobot ya Pak ya. Oke Pak, kemudian apa indikator ketercapaiannya Pak? Ya dengan pertanyaan saya itu mudah-mudahan si coach dapat menemukan, menggali potensinya untuk mendapatkan solusi permasalahan. Berarti Bapak ingin coachingnya menemukan solusi sendiri ya Pak ya indikatornya. Baik Pak Herman, saya silahkan Bapak melakukan coachingnya pada hari ini. Saya di sini hanya akan mengamati proses coachingnya. Silakan ya Pak Herman. Assalamualaikum Pak Herman. Waalaikumsalam Ibu. Ada yang bisa saya bantu Bu? Saya dengar ada masalah dengan anak ya. Iya Pak, itu dari kemarin saya telepon Bapak sibuk kali. Itu baru sempat saya sekarang jumpa sama Bapak Pak. Apa yang Ibu alami? Oh gini Pak, ini permasalahannya sebetulnya udah lama ya Pak ya. Anak di kelas, saya udah bingung Pak, tapi mana caranya sama siapa saya mau bercerita gitu kan. Jadi makanya saya mau jumpa sama Bapak. Di kelas saya punya anak Pak, saya kan mengajar kelas 2 nih Pak. Jadi anak ini gak ada keinginan sedikit pun untuk belajar Pak. Motivasinya untuk belajar itu tidak ada. Dia santai aja, tapi datang ke sekolah tuh rajin. Semangat untuk datang ke sekolah tuh dia semangat, dia rapi, dia bukan kelihatan seperti siswa yang bodoh, tidak gitu kan. Tapi setelah sampai dalam kelas, dia asik dengan dirinya sendiri, gak peduli kita mau ngasih latihan, kita menerangkan, dia nggak peduli. Dia dengan dirinya sendiri aja, asik dengan diri sendiri. Apa yang udah Ibu rencanakan untuk menangani anak seperti itu? Kadang-kadang Pak terpikir juga oleh saya Pak ya, apalah yang akan saya lakukan ya, berpikir saya Pak. Tapi teringat oleh saya gimana mungkin saya mau diskusi mungkin sama guru kelasnya mungkin Pak, karena guru kelas itu kan lebih banyak waktunya sama di kelas saya. Kalau saya kan guru kelas studi gitu kan, mungkin saya konsultasi dulu sama guru kelasnya. Ada nggak yang mengganggu rencana Ibu ini? Ada sih Pak. Yang mengganggu rencana saya kesediaan waktu guru kelas. Kemudian saya kan punya rencana juga mau konsultasi sama orang tuanya ya Pak ya. Saya mau panggil orang tuanya, mau diskusi masalah anak ini. Nanti kalau yang mengganggu saya kesediaan orang tuanya sih. Mau dia diajak berdiskusi gitu. Jadi setelah itu apa yang dilakukan lagi Bu? Setelah itu mungkin ya Pak ya, saya juga ingin tahu juga bagaimana profil anak ini. Profil belajarnya sebelumnya Pak ya. Dari guru sebelumnya di bawah tingkatnya. Saya kalau dia sekarang kelas 2, mungkin dari guru kelas 1 saya mau juga mencari informasi Pak. Dari guru kelas 1 gimana anak ini sebelumnya gitu. Apakah di kelas 2 aja dia gaya belajarnya seperti ini atau memang dari awal dia seperti ini.
mungkin itu Pak. Apa rencana ibu yang didahulukan ini? Tadi katanya memanggil orang tua siswa, kemudian dengan bicara dengan wali kelas. Apa yang ibu dahulukan rencana ibu? Apakah memanggil orang tua atau wali kelas dulu? Mungkin Pak yang dalam jangka waktu dekat nih, karena kita kan mau ujian nih Pak. Dalam jangka dekat ini ya mungkin saya konsultasi lah sama guru kelasnya dulu ya Pak ya. Iya. Tapi mungkin orang tua juga Pak, kan saya apakan juga. Kan saya panggil juga, saya juga mau bicara Iya. sama orang tuanya Pak. Lebih cepat lebih bagus itu Ya ya. itu Pak. Kira-kira di sekolah itu ada yang bisa membantu ibu enggak, misalnya nih entah guru BK atau gimana gitu? Yang akan membantu saya ya Pak ya, mungkin kerjasama melalui kepala sekolah. Kepala Bisa sekolah juga. saja ya. Kepala sekolah mungkin bisa Pak, atau guru bidang studi lain juga bisa. Gitu. Saya minta kan guru bidang studi lain seperti BMR, bahasa Inggris kan ada juga masuk ke dalam kelas itu. Mungkin saya minta bantuan mereka untuk mencari solusi bagaimana sebetulnya kita menghadapi anak yang seperti ini. Jadi udah ya Bu ya, jadi udah tahu nih apanya permasalahan anaknya. Jadi mungkin apa kira-kira yang bisa ibu ambil kesimpulan dan bagaimana perasaan ibu hari ini? Dari pertemuan kita ini ya Pak ya, mungkin saya sebagai kesimpulan saya akan melakukan langkah-langkah tadi Pak. Yang pertama saya mungkin mau diskusi atau apalah diskusi sama wali kelas mengenai permasalahan anak ini Pak, kemudian sama orang tua juga, kemudian saya minta bantu juga sama kepala sekolah untuk bisa cepat bisa berhubungan, bisa memanggil orang tuanya ke sekolah. Jadi kapan kira-kira dimulai itu? Biar mana tahu lebih cepat lebih baik kan? Ya itu Pak, lebih cepat lebih baik. Mungkin pas secepatnya lah Pak, sebelum ujian ini saya ingin tahu Pak gimana sebetulnya anak ini, atau kita kasih dia ke perhatian khusus atau bagaimana gitu. Mungkin secepatnya dalam minggu besok insya Allah Pak akan saya coba. Oke, siap. Mudah-mudahan ya Bu, mudah-mudahan dengan kita ketemuan ini, diskusi ini ada solusi dan mudah-mudahan memang udah dapat solusi hari ini. Alhamdulillah Ya. Pak, ya saya Terima merasa kasih, senang Bu, Pak, ya. ya saya senang Ya. Pak Herman bisa meluangkan waktunya bercerita. Siap, Oh Bu. iya, setelah bercerita saya agak merasa senang Pak, sudah rasanya udah berkurang beban pikiran Oke, saya siap. rasanya Pak. Sama-sama saling bantu ya Bu ya. Iya, terima kasih ya Pak Iya, Herman. siap. Assalamualaikum Pak Waalaikumsalam Herman. warahmatullahi wabarakatuh. Baik Pak Herman, alhamdulillah ya Pak Herman sudah melakukan praktek coaching ya hari ini ya. Nah Pak Herman, dari praktek coaching yang sudah berlangsung, nah apa saja yang didapatkan pada proses coaching ini terkait indikator yang sudah diinginkan gitu Pak? Ya, kalau saya lihat sebelum kan pertanyaan yang berbuat itu kayaknya saya belum menguasai, tapi alhamdulillah dengan kemampuan coach itu dia bisa menggali potensinya sendiri dan menemukan solusinya sendiri. Oke, dia jadi sudah menemukan kondisi itu Iya. tadi juga Bapak sudah melaksanakannya sesuai dengan alur tirta ya Iya, Pak ya. sudah. Nah kemudian Pak tadi kan saya sudah mendengarkan nih proses coachingnya. Nah menurut Bapak nih untuk kedepannya kompetensi apa yang akan dikembangkan ke depannya? Ya, pertanyaan yang berbobot lah. Pertanyaan saya rasa. berbobot ya Pak ya. Iya. Oke. Baik Pak Herman, alhamdulillah proses coachingnya sudah berlangsung dan saya sudah mensupervisi Bapak. Saya izin pamit ya Pak Ya, ya. Terima kasih ya Pak. Assalamualaikum Assalamualaikum. warahmatullahi wabarakatuh.